Siapa yang gak tahu mentor kita kali ini? Seorang profesor, businessman, penulis buku, dan YouTuber juga. Kita langsung aja ngobrol sama Profesor Reinald Kasali. Apa definisi sukses untuk seorang profesor? Tidak susah. Oke. Sukses itu tidak susah panjang gitu ya. Kalau susah sekali-sekali, oke lah. Oke. Sekali-sekali kita nggak mungkin hidup kita tidak pernah susah. Tapi kalau kita setiap saat jadi susah, lu mau kaya, mau sehat, mau rumahnya kayak istana, mau punya pekerjaan bagus, mau nggak punya kerjaan, sama aja itu nggak sukses. Wow. Sukses itu kita merasa happy, merasa nyaman. Walaupun susah kita nggak merasa susah gitu. Wow. Ada orang kan yang susah banget begitu. Jadi itu state of mind gitu. Jadi ada orang yang gajinya tidak besar tapi dia menikmati bisa gitu. Tapi ada orang yang gajinya besar tapi sebaliknya. Nah, ada juga orang yang udah gaji kecil dia bilang nggak bisa pak. Ya itu kan gaji menentukan kebahagiaan saya. Karena dia nggak pernah merasakan bahwa kalau jadi orang kaya juga susahnya banyak juga. Benar. Wow. Ada orang yang susahnya sementara, ada orang yang susahnya juga jangka panjang. Ya kalau kita punya kesusahan jangka panjang, udahlah jangan punya terlalu banyak macam-macam. Kita jual lah harta-harta kita. Lebih baik kita tolong orang lain gitu. Kita akan merasa lebih senang begitu. Ya. What? Lebih baik begitu. Betul. Kalau lu susah terus-menerus dan lu udah nggak punya harapan lagi, lu mau apa lagi? Kemudian lu tolong orang lain, lu dapat kebahagiaan. Disayang. Wow. Daniel tuh nolong orang lain, melihat orang lain tersenyum bahagia, tuh bahagia loh. Saya ketemu banyak orang yang depresi. Saya terakhir kan juga dengan Mas Haidar Bagir. Saya nggak nyangka dia bilang saya mengalami depresi Mas Renal. Pemilik pendiri Mizan, dia bilang sama saya. Waktu orang nonton podcastnya itu bilang, ternyata saya salah ya. Saya pikir saya begitu malang. Saya sering depresi, tapi dia kok orang seperti Pak Haidar juga depresi gitu loh. Dia bilang itu Pak Haidar bilang caranya gimana? Ya udah saya cari teman-teman saya yang susah, saya transferin, saya inikan. Dia bilang begitu. Ya, itu rilis. Wow. Itu rilis Daniel. Dan banyak orang yang sebaliknya justru dia malah tahan, malah dia ngerampas, malah dia ngambil dan memberitahu pada orang lain bahwa saya sedang susah. Saya banyak menemukan orang-orang seperti itu yang kemudian mengatakan saya banyak keajaiban. Ketika saya melakukan itu, tiba-tiba kok terbuka ya orang banyak yang sayang sama saya karena saya baik sama orang. Tuhan kok baik benar, tiba-tiba saya tertolong. Ada aja jalannya begitu. Ada ya. Saya diceritakan oleh Pak Irwan Hidayat, pemiliknya Sido Muncul. Dia bilang sama saya, Pak Reinald, uang itu gak mempunyai mata Pak Reinald, tapi dia punya penciuman. Bayangin gak lo, gue pikirnya kan gimana ya? Apa maksudnya Pak? Gak punya mata tapi punya penciuman. Lo iya Pak Reinald. Pak Reinald kan orang pinter karena gue bintang iklannya. Karena minum tolak angin terus. Terus ya, tapi kalau saya bukan orang pinter Pak Reinald. Saya gak sekolah seperti Pak Reinald. Saya pendidikan saya cuma ini, saya depresi dulu. Saya begini, saya begitu. Tapi saya orang beruntung. Kalau orang beruntung sama orang pinter menang mana Pak Reinald? Ya menang orang beruntung. Saya bilang gitu ya. Saya itu orang beruntung. Nah, uang itu Pak Reinald dikejar-kejar gak datang. Lari uang itu dikejar. Tapi dia punya penciuman. Uang itu datang sama orang yang baik. Saya pikir-pikir iya ya. Saya kasih contoh aja gini. Gue punya temen kaya raya tapi kalau ngomong kasar. Kalau ngomong sembarangan gitu ya. Gue gak suka tuh. Ya. Saya membeli sesuatu sama orang yang baik. Bukan sama orang yang chemistry-nya cocok. Ya. Bukan karena barangnya lebih murah sama dia. Lu jual lebih murah tapi lu begitu kasar, sembarangan, ngusir orang, gue gak suka, gue gak jadi beli. Ya, di situ sedikit lebih mahal, kalau mahal sekali enggak lah gue beli ya. Tapi orangnya baik banget gitu, baik banget, rezeki itu kan kebuka sama dia gitu ya. Tadinya orang tuh ngelayanin, kita lihat seperti apa, kan kita jadi kasih tips kan. Saya mempunyai, di warung berisi, di kafe berisi di tempat saya, ada orang yang kerja sungguh-sungguh sampai malam, saya lihat capek sekali. Kan kita sebagai owner pas pulang kita amplopin dia, gitu loh. Dia nggak minta, dia nggak ini, tapi kita tahu anak ini berdedikasi, bersungguh-sungguh begitu. Terhadap orang seperti itu tuh pintunya terbuka gitu. Sementara ada orang yang minta, yang neken, yang
brutal yang begitu, nggak dikasih gitu. Nah itu yang tuh saya bilang, oh iya ya Pak Irwan bener nih. Uang itu tidak mempunyai mata, tetapi dia mempunyai penciuman. Dia datang pada orang bukan yang ngejar malah nggak didatengin gitu, ya kan? So good. Tapi orang yang punya hati, yang punya kebaikan, itu akan didatangi gitu. Dia punya ketenangan batin, dia punya kesungguhan, Gila. ya kan? Itu rahasia sebetulnya yang ada di dalam the law of attraction, Ya. ya kan? Wow. Gitu. Dan saya percaya itu gitu. Wow. Ya. Jadi terhadap mereka yang pengen sukses ya tunjukkan kebaikan. Nah ini sainsnya ada loh Daniel. Oh, tell me. Gini, orang yang sekolah tinggi itu mengejar mempunyai namanya IQ, Ya. kecerdasan. Karena lu gimana kalau otak lu kurang, lu nggak bisa nyimpen banyak di otak kepala. Pas ujian lupa semua. Iya. Dibaca, semuanya dibaca hilang gitu kan ya. Tapi Itu kalau gue banget by the way, stres gitu tiba-tiba gugup habis itu kayak, kok gue jadi lupa semua padahal gue udah belajar semalam. ada stunting kan. Makanya, aduh. Ya, tapi tentu ada IQ gitu, ada kecerdasan, menghitung lebih cepat, bekerja lebih cepat. Itu IQ itu luar biasa gitu ya. Ada EQ, kecerdasan emosional. Ada orang yang IQ-nya tinggi tapi kecerdasan emosional kurang baik. Betul. Tapi sekarang ada namanya CIQ, Oh, apalagi tuh? conversational. C-nya ada conversational intelligence quotient. Jadi kecerdasan dalam berconversation, Oke. bernarasi, mengucapkan. Dan kecerdasan itu berpengaruh pada hormon orang. Ada lo orang yang menyenangkan. Ketika gue ketemu, dia kenalin istri gue ini begini, ini pistachio dari Itali kemarin pas ini, lo dengan baik gitu, mau kopi atau mau apa ditawarkan. Itu ketika gue datang gue dapat dopamin, ya kan, gue dapat hormon kebahagiaan, gitu ya. Tapi ada orang yang ketika datang itu memberikan kita kortisol. Kortisol itu adalah hormon yang keluar karena rasa takut kita. Kemarin pas saya lagi di Bandung di hotel kok goyang, gempa. Kita lari turun ke bawah pakai tangga gitu, mau lift, mau dimatiin kan, pakai tangga. Apa yang membuat gua turun? Karena rasa takut kan. Betul. Dan itu kortisol keluar di sini kita. Kortisol itu sejak kita lahir kan kita dibikin stres oleh Tuhan. Ketika kita berhenti disusui, ketika kita pertama kali buang air itu kita stres tuh sebenarnya gitu ya. Banyak hal stres kita dulu biasa nyaman dengan ngempot jari terus kita harus lepas gitu ya. Macam-macam itu ada stresnya gitu. Harus berangkat sekolah ditinggal orang tua, stres. Itu biasa stres dalam hidup. Tapi kalau lu stres tiap hari, Kortisolnya kebanyakan. imun sistem kita terhambat. Ya, itu teori itu mengatakan imun sistem terhambat dan lu nggak bisa mikir, lu akan menjadi orang yang salah melulu. Ya. Wow. Nah,